Kelima, sepanjang sejarah Indonesia tidak pernah ada pasangan presiden dan wakil presiden kecuali Soekarno-Hatta yang 2 periode secara berturut-turut. Dari 8 presiden Indonesia hanya 4 presiden yang 2 periode. Sementara kecuali Bung Hatta, semua wapres hanya 1 periode. Yusuf Kala memang 2 periode, tapi dengan pasangan presiden yang berbeda-beda dan juga tidak berturut-turut. Mungkin satu-satunya cara Gibran bisa mencetak sejarah menjadi satu-satunya wapres yang bisa 2 kali berturut-turut adalah dengan membuktikan bahwa ia jauh lebih hebat dari Bung Hatta, dari Sri Sultan Hamengkubuwono, dari Adam Malik, dari B.J. Habibie, dari Tri Sutrisno, dari Budiono, dari Yusuf Kala, dari Ma'ruf Amin, dan lain sebagainya. Apakah ini mungkin terjadi? Silahkan Anda jawab sendiri. Bang Dino, selalu ada yang pertama dalam hidup ini. Boleh jadi Gibran menjadi wakil presiden pertama yang terpilih 2 kali berturut-turut. Politik itu bukan ilmu pasti, tapi seni dalam meraih dukungan dan simpati rakyat. Namun, narasi bahwa Gibran harus membuktikan lebih baik daripada wapres-wapres sebelumnya adalah bagian paling lemah dari analisis Bang Dino. Bagaimana mungkin seorang ilmuwan politik membandingkan satu tokoh dengan tokoh lain yang berasal dari ruang dan waktu yang berbeda? Hatta hidup di era revolusi, Adam Malik di era transisi, Sultan HB9 di masa awal Republik, JK, Budiono, Ma'ruf Amin, semua dengan tantangan yang berbeda. Sementara, Gibran hidup di zaman politik digital, big data, AI, dan demokrasi langsung. Parameternya jelas berbeda. Kalau logika Bang Dino dipakai, maka tidak ada satupun politisi muda yang bisa naik kelas, karena beban sejarahnya terlalu tinggi. Dan fakta sederhana, Gibran dipilih rakyat sebagai wali kota, lalu dipilih lagi sebagai wapres. Bukan penunjukan ala Orde Baru. Itu 2 kontestasi nyata. Terpilih di 2 kontestasi politik, itu nggak mudah loh Bang Dino. Yang bisa menyamai rekam jejak Mas Gibran, mungkin hanya Mas Ibas dan Mbak Puan. Berulang kali lolos DPR RI dengan suara besar. Tapi, untuk cawapres, ya butuh pengalaman eksekutif dulu lah. Jadi Bupati Pacitan barangkali. Setelah itu, baru mencalonkan diri menjadi cawapres. Jadi, tak eloklah mengecilkan orang yang telah dipilih oleh jutaan rakyat.